2006 yang saya hormati, serta Bapak Ibu saksi dari calon masing-masing calon yang saya hormati, serta rekan-rekan tokoh masyarakat, panitia yang saya hormati. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan rahmat hidayahnya di pagi hari ini kita mendapat kenikmatan berupa sehat walafiat. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf karena terutama Bapak Ibu calon ini, karena undangan koyo-koyo mendadak undangan. Karena begini Bapak Ibu calon, ini terus terang PPD yang saya hormati, ini saya ada keraguan antara Sabtu tanggal 3 atau tanggal 4 gitu ya. Nah, tanggal 3 jelas saya, Pak Salonji dan Pak Taufik ini kebetulan Pak ya mungkin kali ya, kebetulan PNS ini nanti mesti ujian. Hari terakhir numpuk mengisi CLK, laporan LHKSN. Maka apakah mampu atau tidak? Alhamdulillah tadi jam 9 iso tak rampung no. Alhamdulillah. Maka kemarin saya hitung-hitung dengan Pak Sekretaris, dengan Pak Yayak, dengan Pak Gito, ini daripada menunda-nunda waktu, Sabtu tidak apa-apa. Akhirnya meskipun itu kita khusus izin dengan Pak Calon ya kemarin itu, apakah Sabtu tidak apa-apa. Pak Calon alhamdulillah selalu siap. Mudah-mudahan ini komitmen ya, ini seperti ini yang selalu siap. Saya khawatir ini selalu siap, ternyata klarifikasi dari Pak Calon siapa di Sabtu. Nah, alhamdulillah. Maka meskipun agak mendadak, sore undangannya, Sabtu kumpulannya tidak masalah. Nah, betul Pak ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah pembukaan masa kampanye calon pilkada di Sautan, sekaligus nanti dalam pembukaan calon diawali dengan penyampaian visi misi. Dalam visi misi nanti kita beri kesempatan pada Bapak Ibu calon untuk menyampaikan 6 tahun ke depan apa yang dilakukan untuk bisa hutan yang kita cintai ini. Nanti tentunya orang kita terbatas, nanti panjenengan saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Nanti tak bidang apa monggo nanti. Mungkin bidang pertanyaan biasanya. Nah, itu untuk visi-misi. Dan hari ini nanti meskipun tidak resmi, ada pembicaraan, ada permohonan izin dari Bapak Calon dan Bu Calon bahwa nanti ada sedikit, ada masalah, tidak masalah, sedikit nanti seandainya kita mau ke lokasi hari nanti ada apa ya? Bareng saya agak apa ya? Ini nanti saya persilahkan, yang penting tidak mengganggu Pak. Nanti ada semacam dan juga lapangan dari calon naik ke atas. Nah, tempat nanti ada upacara yang diyakini dari Bapak Ibu calon mungkin dapat sedikit menghibur, lain dari yang lain gitu loh maksudnya. Monggo Pak, yang penting tidak mengganggu. Ini tadi nanti saya jelaskan bahwa kemarin dalam Santiaji panitia pilkades ini jam 6.00 teman-teman Limas semua, teman-teman panitia dan Limas harus sudah sampai di lokasi TPS Pak. Nah, nanti persiapan dan jam 7 nanti kita persilahkan ada beberapa pemilih yang sudah kita daftar masuk dalam lokasi pemilihan. Nah, jam 7 sampai jam 7.30 nanti kita rapat bersama, pembekalan panitia, juga saksi, menyamakan persepsi jalannya proses tahapan pemilihan dan perhitungan. Nah, nanti kita beri waktu antara jam 07.30 sampai 80 sampai
8.00 Bapak Ibu calon monggo mau di model proses gimana monggo saya serahkan nanti. Jadi kita buka nanti jam 08.00 untuk mulai proses pemilihan, proses ya pencoblosan, ada ya. Jadi monggo nanti, yang penting tidak mengganggu jalannya proses pemilihan, monggo. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwa dalam proses pencoblosan nanti Bapak Ibu calon wajib hadir di tempat, wajib itu. Adapun nanti setelah proses pencoblosan jam 14.00 dilanjutkan dengan proses perhitungan, monggo Bapak Ibu badhe kondur monggo, mengikuti monggo, yang penting saksi dari kedua calon ada di lokasi. Nah itu nanti tentunya panjenengan sudah percaya yakin sepenuhnya pada saksi ingkang jenengan tunjuk, dan saksi nanti mandat harus ditandatangani oleh Bapak Ibu calon yang kita terima. Monggo untuk peraturan berarti calon saksi dari Pilkades Sultan itu ada 10, dari Bapak Madkur 5, dari Ibu Nur Ida Nurningsih juga 5 nanti. Monggo. Tapi kalau percaya karena ini satu kelompok, satu rumah, monggo 5 ya monggo, 10 ya monggo. Nek aturannya 10 malah nanti nek 10 lek nanti yang hadir Pak Karto TS nanti malah iso ngiwangi-wangi iso ngiwangi-wangi dalam berapa tahun nanti. Pak Karto ini kan guru saya, kita pasangan kita bisa seperti ini kan dari Pak Karto. Itu ya. Tapi jangan kampanye, nanti tetap duduk manis di tempat gitu ya. Bapak Ibu yang hormati bahwa hari ini juga nanti para calon bisa memulai kampanye. Nah tentunya tanggal 3 di situ kan tanggal 3, 4, 5, 6 ya. Tapi karena tanggal 4 itu harus hari libur, maka dalam perbu tidak dihitung. Hanya dihitung Sabtu, Senin, Selasa. Nah minggunya tentunya ya nek saya melihat kok ada kampanye di hari Minggu ya tak kenok, tapi nek lihat kalau enggak ya tidak. Itu monggo nggih. Nah itu. Ya. Terus berikutnya monggo Pak, bagaimana yang penting dalam kampanye nanti ada rambu-rambunya yang sudah saya tuangkan dalam tatip ya. Terbuk tatip ada rambu-rambunya dan diserahkan pada calon ya. Ini nanti monggo salah satunya tidak mempersoalkan apa namanya dasar negara, tidak menjatuhkan atau menjelekkan salah satu calon. Nah, ini ya ora ya. Menjelekkan, menjatuhkan ya enggak. Enggak tahu. Itu ya. Nanti monggo cara pengaturan ya kampanye saya serahkan sepenuhnya pada Bapak Ibu calon. Yang penting sudah ada rambu-rambunya, juga masih ingat bahwa ini masih kondisi COVID tentunya di lapangan atau di tempat terbuka tentunya belum diperkenankan, bahkan tidak boleh. Terus yang kita bahas pada Bapak Ibu calon bahwa nanti ada penjemputan dari Bukuan, disediakan mobil penjemputan. Bagi yang mewakili Bukuan ini mungkin ada ya, nanti monggo nanti membawa motor sendiri atau mobil sendiri monggo, atau silahkan kalau tidak punya mobil atau motor atau lega nanti disediakan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak hadir. Alah, aku rata mau latih motor, ada mobil penjemputan, monggo nanti ya. Terus nanti seandainya ya ada kelainan, nanti di TPS disediakan tempat khusus. Tempat khusus dan diutamakan, misalnya katakanlah cacat, misalnya buta atau ada gangguan penglihatan, nanti insya Allah disediakan tim
untuk menolong atau membantu bagi para pemilih. Yang penting hak pilihnya tidak hilang. Betul ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti juga ada sambutan dari Pak BPD, maka langsung saja ya. Hari ini jam 11.10 ya, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, masa tahapan kampanye Pilkades Desa Utan tahun 2021 kita buka. Terima kasih dari saya, sekian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua BPD Desa Utan pada yang terhormat Bapak Dr. Agus Haji Jerry. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi nasta'in, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat tim Panwascam Kecamatan Sukoharjo atau yang mewakili, atau mungkin yang sampai sekarang masih kita tunggu kehadirannya. Yang terhormat Bapak Ibu calon kepala desa Utan, yang saya hormati panitia Pilkades Desa Utan tahun 2021, rekan-rekan BPD dan hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita diberi kesempatan Allah untuk hadir memenuhi undangan panitia Pilkades dalam rangka pembukaan masa kampanye Pilkades tahun 2021 sekaligus penyampaian visi dan misi calon kepala desa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita lanjutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat akan mendapatkan syafaat. Bapak Ibu yang saya hormati, inti kegiatan ini adalah penyampaian visi dan misi. Pembukaan tadi sudah dilakukan oleh ketua panitia, dan kalau kita memenuhi prosedur, meskipun ada yang unik pada Pilkades tahun ini, tetapi panitia tetap taat prosedur. Seandainya hari ini pun tidak ada kegiatan ini pun kelihatannya kota tidak dimadu, tapi karena ini tuntutan prosedur supaya kita tidak melanggar tata tertib Pilkades, tidak melanggar penerbit dan sebagainya, maka di tengah kesibukan apapun dia sebagai PNS maka menyempatkan, dan ini kalau dilaksanakan hari Minggu malah salah Pak. Jadi sesibuk apapun saya juga akan menyampaikan diri untuk hadir, dan meskipun kita tadi mengundang jam 10, kita baru bisa memenuhi 20 menit yang lalu, tidak masalah. Meskipun secara de facto, secara nyata itu jam malam tadi jam 00.01.00 itu calon kades sudah punya hak untuk memasang gambar untuk kampanye, tapi karena masih tidur ya mungkin tadi saya dalam perjalanan ke sini saya hanya melirik, kita kok sawani kok misi jitok sing masang gambar misi. Nah, ini saran saya ini untuk calon kepala desa supaya kita taat asas, taat prosedur. Ya, yang nomor 2 ya pasang gambar, tapi ditulis langsung nih, mantep jadi siji, nyoblos nomor siji, atau ojo mengo, ojo nyoblos nomor loro, itu kan malah bagus Pak. Jadi nanti gambarnya itu tetap ada kompetisi gitu Pak. Sehingga yang satu digawe rada gede, ini rada cilik, itu isi nomor siji,
Ini saran saya itu ahli bahasa Pak. Saya ora dikanggono, jadi ora tarife. Jadi kan ojo misalnya mantep dari siji, ayo nyoblos nomor siji misalnya, nomor 1 dan nomor 2 gambarnya Bu Hajah Nuri Ida itu ojo mengamino, ojo nyoblos nomor 2 lah gitu kan, yuk amannya tau itu. Ini prosedurnya begitu. Kalau hanya nomor siji seolah-olah itu calonnya main siji gitu loh. Padahal kita kan tetap 2, meskipun jadinya 1. Jadi 2 dalam 1 atau 1 sebenarnya 2 gitu. Ini seperti itu prosedurnya. Termasuk ini penyampaian visi misi. Visi itu apa toh? Visi itu kan gambaran ke depan, 6 tahun ke depan itu kota itu akan dibawa kemana. Jadi terwujudnya hutan yang damai dan seterusnya, terwujudnya masyarakat hutan yang subur, makmur, gemah, ripah, toto, tentrem, kator, itu wujudnya ke depan. Nah, misinya itu apa? Misi kan langkah yang akan dilakukan oleh calon Pak Kades itu nanti atau Bu Kades nanti untuk mewujudkan visi itu apa misinya itu? Jadi misalnya terlaksananya akan melanjutkan TTSL, akan membangun rawa menjadi rawa wisata misalnya dan sebagainya misalnya. Kalau saya bermimpi gini Pak, ini kan zamannya digital. Kemarin kalau database penduduk hutan itu tertib, artinya sudah terinput ke database, Pak Sekretaris, Kades, mungkin panitia pantaklih tidak perlu lembur sampai malam, sehingga nanti database itu langsung orang sama teknik, orang masih beriwatan. Sampai kemarin ada tokoh masyarakat yang mau ayo nongarpan jalan hampir saja terlewati ya. Ini kan karena database-nya ini kita punya kemampuan dan ke depan mungkin Pak Lurah atau Bu Lurah nanti potensi kita yang termasuk Pak Biarto CS itu, Pak siapa itu Mas Toto itu yang ahli IT itu bisa diberdayakan nanti. Kalau misalnya dikomunikasikan dengan BPD, dia akan menjadi staf untuk membantu itu dengan gaji yang sesuai kemampuan kreatif, tidak masalah. Itu kedepannya seperti itu. Apalagi kalau sekarang ini komunikasi semakin canggih dan semuanya bisa dilaksanakan secepat mungkin dan serba mendadak. Jadi meskipun kita mendadak, akhirnya toh kita bisa mewujudkan acara seperti itu. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya yakin tidak akan berpesan bagaimana menjaga kondusivitas, karena memang bersaing dalam kedamaian, dalam persaingan ini ya apa-apa diolak-walik ya tetap tidak akan menimbulkan letupan. Barangkali yang akan menjadi berita besar itu ternyata sing nomor loro malah ngalah nomor siji itu, tapi monggo diupayakan tetap sesuai prosedur. Kalau harapan kita ya sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian kalau Pak Haji Madogo memang niatnya maju dengan berat mempertahankan kepemimpinannya, bagaimana dilakukan dengan prosedur yang benar. Pesan BPD hanya seperti itu. Tapi kita digunakan media yang sesuai peraturan. Jadi iso yo raketan siji loro itu ditutiki nomor loro barang ditambah tekan ini loh, misalnya tadi semboyannya seperti itu. Jadi ampanya ini sejatinya malah mendukung nomor siji. Ini setahu saya kok tidak ada larangan memasang gambar dengan kalimat seperti itu. Tapi entah nanti dikomunikasikan dengan Pak Wajah. Nah, daripada berarti kalau sepi calon ini jidol. Nah, ini mungkin ini hanya kelakar saya direspon positif ya, orang juga bisa apa. Yang penting kita damai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acara yang selanjutnya. Penyampaian visi dan misi calon kepala desa hutan tahun 2021
Untuk penyampaian visi dan misi yang pertama dimulai dari calon kepala desa nomor urut 1. Pada beliau yang terhormat Bapak Haji Madgur untuk menyiapkan visi dan misinya, dan dipersilakan untuk maju ke depan dalam penyampaian visi dan misi tersebut. Sumangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pilkades tahun 2021 beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Kapolsek yang diwakili Bapak Bagus Kaptimas, yang saya hormati Bapak Dan Ramil yang diwakili oleh Bapak Babinsang, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kesehatan, kesempatan bisa hadir dalam rangka acara visi dan misi calon kepala desa Wetan tahun 2021. Sholawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang telah berharap kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah kami menyampaikan visi dan misi calon kepala desa Wetan. Nama Matur nomor urut 01 Desa Wetan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Visi dan misi calon kepala desa Wetan periode 2021 sampai 2027. Visi: mewujudkan desa mandiri sebagai kawasan agrobisnis dan pertanian berbasis teknologi. Misi: 1. Menciptakan penataan desa yang berkualitas melalui program tata ruang desa berbasis produktivitas ekonomi. Kedua, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di desa melalui gerakan desa sehat. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi melalui program internet. Yang keempat, melanjutkan pembangunan berkesinambungan dengan skala prioritas. Demikian visi dan misi calon kepala desa periode 2021-2027. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk calon kepala desa nomor 1. Terima kasih. Dilanjutkan calon kepala desa nomor urut 02 pada beliau Ibu Haji Eka Nurningsih, dipersilakan untuk maju ke depan dalam penyampaian visi dan misi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia Pilkades 2021, yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang terhormat Bapak Kapolsek yang diwakili bagi Kapolres, dan Bapak Dan Ramil yang diwakili bagi Pemerintah, dan semua tamu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya membacakan visi dan misi calon kepala desa Wetan. Nama saya Ida Nurningsih, nomor urut 02 Desa Wetan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.
visi dan misi calon kepala desa Wetan periode 2021 dan 2027. Visi: apabila suami saya terpilih, saya akan membantu suami menciptakan desa mandiri sebagai kawasan pertanian yang berbasis teknologi. Satu, apabila suami saya terpilih, saya akan membantu suami dalam melaksanakan roda pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dua, apabila suami saya terpilih, saya akan membantu suami dalam melaksanakan program desa berkualitas dan melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini unik. Iya. Direkturnya Pak Garter. Terima kasih. Demikianlah semua calon kepala desa, baik nomor urut 1 Bapak Haji Madekur dan nomor urut 2 Ibu Ida Nurnizik sudah membacakan visi dan misi beliau masing-masing dan alhamdulillah mendapatkan sambutan yang cukup meriah, terutama yang nomor 2. Untuk acara yang selanjutnya adalah lain-lain yang akan diisi sambutan dari Bapak Babinsa atau Bapak dari Babinkan Bikmas. Pada beliau yang terhormat kami persilakan sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia Bupades Desa Wetan, yang saya hormati Bapak Ketua DPD beserta anggotanya dan segenap Bapak Ibu tamu undangan yang berada berbahagia padanya. Pertama-tama tetap mari kita panjatkan puji dan syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjadi kegiatan hari ini sesuai dengan rencana jadwal yang sudah ditetapkan. Untuk acara pagi hari ini telah dibuka masa kampanye dan sudah dilaksanakan pembacaan visi dan misi dari kedua calon kepala desa. Itu berarti masa kampanye hari ini sudah bisa dimulai. Dan untuk himbauan dari Kamtibmas dari masa kampanye yang berlaku mulai hari ini dalam pemasangan gambar yang sudah diwakili oleh salah satu calon, saya juga sudah melalui prosedur yang tetap nanti untuk pemasangan gambar tidak mengganggu ketertiban yang ada di desa Wetan. Misalnya pemasangan gambar mungkin itu ganggu perjalanan, ganggu ketertiban kan ya. Dan untuk pendukung dari kedua calon, alhamdulillah tetap bisa bermusik, tapi sekali lagi saya juga harus berpesan untuk kondisivitas dan kondisi udara ini tetap harus dijaga. Pendukung dari kedua calon tidak bisa menjaga, ada suara-suara dari lain yang bisa menimbulkan kerawanan. Biasa masalah calon kan di tempat ada tidak di totoan, nanti dapat memicu kerawanan. Jadi ya berpesan kepada para pendukung nanti kita bisa menjaga keamanan ketertiban desa sampai dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan sampai akhir dapat selesai dengan lancar, aman, dan sehat. Artinya sehat itu ya. Dalam masa pandemi ini di Desa Wetan tidak ada kasus terkonfirmasi. Semoga nanti selesai tahapan Bupades juga sehat, tidak ada konfirmasi COVID.
Dan sebentar lagi ini akan memasuki masa Ramadan, puasa. Saya mengingatkan pada bapak-bapak yang ada di sini, mohon nanti disampaikan kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat berpengaruh kalau sampai dengan hari ini belum diperkenankan untuk melaksanakan kontak gitu. Karena yang sudah kemarin juga seperti biasa kalau kontak ya menunjukkan ketertiban yang tidak aman. Iya, mungkin itu saja yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang bertugas menyebut wajib masuk. Niko sampun paripurna saderengipun tutup menika wonten tanggapan sono sumangga kagem Bapak so Ibu dengan badhe wonten pertanyaan. Semoga Bapak Soeharto. Ya Bapak Bidaya, semoga Bapak sanesipun dengan badhe tangga kagungan wonten punapa panjenengan ngapuraken wonten aula badhe desa menika insyaallah saged membawa aspirasi sedaya calon kepala desa menika. Sumangga. Nyuwun sewu saderengipun. Kula nggih nggih. Gumun piran. Jadi kono-kono kula wau saderenge penyampaian visi-misi. Ternyata langsung dijawab Pak calon nomor 1 ini. Ini mboten untuk napa lho. Kita iki saestu nih. Kula nggih gumun. Harapan saya ke depan tadi, kalau gambarnya ke depan itu digitalisasi, itu langsung dijawab Pak Cimadi kok buatnya kau baru tadi malah. Lagi, aku lagi gumun. Soalnya kalau kesah saya kok di apa namanya? Nah, kita kok BPD kok cocoknya kalau petinggi bakalan itu. Ini buat kampanye loh nih. Harapan tuh niku ngomong ini yang sewu. Kalau tadi visi-visi yang calon 2 saja begitu, kenapa tidak berani dimunculkan di gambar atau monggo niki itu sepan keluar monggo juru kami saya ini Pak nomor 1 monggo Pak sambil nunggu dari transit monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia beserta anggotanya, yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang terhormat Bapak dari Kapolsek ataupun dari Danramil atau yang mewakili, dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan aula Balai Desa ini. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah karena kita dan Bapak Ibu sekalian masih bisa menghadiri ruangan ini dalam acara pembukaan masa kampanye dan penyampaian visi dan misi calon kepala desa di Desa Wetan. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Panitia Pilkades di Desa Wetan tahun 2021, hanya sifatnya memberitahukan pada Bapak Ibu sekalian dan warga masyarakat yang ada di sini, dan nanti juga bisa disampaikan pada masyarakat yang ada di Desa Wetan mulai dari kerajaan sampai ke pedesaan. Yang pertama adalah utamanya kampanye. Dalam tahapan ini memang saya tahu persis mestinya juga pasti ada, namun pihak keluarga sudah memberikan solusi, utamanya penyampaian visi dan misi itu merupakan sudah merupakan bagian dari kampanye. Maka kampanye yang diadakan di
jalan ataupun di mana-mana, ini memang kesepakatan dari keluarga, ini memang tidak diadakan karena dengan adanya COVID-19 ini, daripada kita mengundang masalah atau mengundang kerumunan dan sebagainya, bisa-bisa kita sebagai keluarga itu bisa berurusan dengan Bapak Polisi atau Bapak Kuramen. Yang kedua, untuk masalah pemasangan gambar, ini keluarga sudah bersepakat bahwa tadi yang disampaikan Pak Anja memang betul, seharusnya ada. Namun, keluarga sudah mengambil sikap bahwa panitia sudah memasang di tiap-tiap pojok-pojok sudah ada. Itu sudah berdua, jadi itulah sudah mewakili. Daripada bannernya tambah, kan enak dibuat beli rokok untuk saya. Terima kasih. Yang ketiga, untuk calon tadi sudah disampaikan bahwa jam sekian sudah ditentukan, jam sekian tahapannya demikian. Namun nanti calon akan berusaha hadir atau datang di tempat pemungutan suara lebih awal, Pak. Lebih awal. Jadi misalnya tidak harus jam 6 atau jam 7, mungkin jam 5 sudah saya berangkatkan, bisa juga. Karena kita juga punya orang tua-tua, jadi orang tua itu nanti yang menentukan. Kalau dulu kan malah jam 3 sudah berangkat. Nah, itu juga bisa terjadi nanti. Yang keempat, tolong, utamanya adalah pihak panitia, mestinya di dalam tahapan itu ada saksi atau seksi publikasi. Tolong itu sampaikan, mestinya panitia mestinya woro-woro atau lewat bentuk apalah media apa saya tidak tahu, itu wewenang dari panitia, paling tidak dikenalkan pada hari Sabtu Legi, mohon hadir untuk mencoblos. Jangan disampaikan nomor 1, Pak. Kok untuk mencoblos kalau bisa tetap, nah itu malah lebih bagus. Sedangkan untuk saksi yang terakhir ini mungkin, untuk saksi saya merekomendasikan hanya ada 4 saksi, ada 4 orang. Walaupun di sana muncul minimal harus 5 dan sebagainya, karena 2 itu saya nggak cukup, karena saya sudah konfirmasi sama Pak Kapolsek tidak masalah, karena itu dalam satu keluarga. Terima kasih. Di antaranya itu, Pak, mohon maaf apabila ada khilaf. Saya sebagai manusia biasa, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kato. Ini sesepuh saya, guru saya ini. Ya, ini memang tadi pertanyaan pembuka lain-lain, pertanyaan itu berkaitan dengan visi misi itu. Tapi ini tidak apa-apa. Ya, untuk yang pertama kalau nanti di apa ya? Untuk yang pertama mengenai calon hadir sebelum jam. Terus terang Pak, kami bekerja ini untuk peraturannya dan terbitnya itu memang jam 07.00. Namun saya mengambil kebijakan rekan-rekan bahwa 06.00 kalau bisa itu hadir. Lah, seumpama ada calon yang hadir sebelum 06.00, nanti tolong saya atau panitia diberitahu supaya nanti ya pasti ada keamanannya ya Pak ya. Nanti ada limas atau apa nanti ada yang juga hadir, atau yang limas waktu itu malam jaga. Ini kalau bisa jangan pulang sebelum jam sekian nanti. Jadi nanti ada pemberitahuan untuk yang pertama. Untuk yang kedua tentang woro-woro nanti siapa ya? Woro-woro insya Allah memang dalam tahapan nanti dalam rencana kerja program kerja panitia ini memang ada woro-woro nanti membawa gambar mubeng dari kerajaan maupun berbuat sudah kita rencanakan. Nah nanti tadi Pak Dito juga sudah mobil ini Pak, sing woro-woro ini Pak sudah tadi membawa gambar. Hanya saja
Nah, puntene saya tidak bisa mengatakan kudu nomor loro, kudu nomor siji, tidak bisa Pak. Hanya saja kita nanti ya menitik beratkan pada informasi besok hari Sabtu lagi jam tanggal 10 jam 8 harus hadir. Nah, itu saja. Adapun nanti sampai di sini yang ngatur tentunya kan tim sukses. Itu nanti. Mohon maaf. Bisanya Pak, ini dalam perbuknya, dalam aturannya itu satu calon itu 5. Jadi kalau 2 10. Nah, itu aturan. Nah, sesuai jumlah dapil. Karena dapil kita itu 5, dari calon 1 5, berarti 2 calon 10. Namun gini, dari usulan dari Bapak Kato tadi, nah kita juga menyadari karena notabene calon 1 ya Pak, 1 pendamping, tapi tolong kami meskipun melanggar aturan tapi sedikit melanggar, jangan terlalu banyak. Untuk itu meskipun nanti yang hadir 5, tolong 4, tolong nanti kita diberi tetap saksi 5, hanya tulisan saja. Iya Pak, mohon maaf. Yeah. Ini yang jelas calon 9 itu tak membentuk saksi 3. Saya hanya satu merekomendasikan calon yang baru. Dari calon 9 itu membuat saksi atau tidak saya kurang tahu. Itu timnya siapa tidak tahu. Nah, ini tadi ini Pak Kato kan tim sukses salah satu calon. Nah, ini yang kita bicarakan calonnya Pak Kato. Hanya permintaan saya dari panitia itu, monggo 4 yang hadir, namun saya minta 5, nama 5. Adapun nanti ada masalah, yang penting saya minta dengan hormat untuk mendaftarkan 5 saksi, gitu Pak Ketua panitia dan Pemdes Desa Wetan dan Bapak Brono, lu nyoteng ben kepe. Bapak Ketua BPD dan Bapak-Bapak Babin yang mau saya tanyakan dari Pilkades sekarang untuk RABDes untuk Pilkades di sejumlah 208 juta. Di Pergub 88 diberitahukan bahwa untuk sarana Pilkades itu ya. Dan yang jadi pertanyaan saya, untuk pendaftaran dan pembiayaan semua dimasukkan ke APBDes sejumlah 208 juta. Dan jadi pertanyaan saya itu untuk pelantikan sebagai kepala desa terpilih, apakah itu masuk ke anggaran tersebut apa di luar anggaran tersebut? Karena di Pergub 88 tidak diberitahukan bahwa untuk sejumlah dana untuk pelantikan tersebut tidak dicantumkan. Yang saya untuk Pak Ketua, seharusnya pertanyaan ini saya tujukan kepada pihak kecamatan, tapi berhubung kehadiran Bapak Kecamatan masih dipertanyakan, yang untuk sementara saya tanyakan kepada Bapak Pembina. Terima kasih. Terima kasih. Saya tak coba jawab, tapi nanti kamu bantu Pak Budi ya. Ini masalah anggaran. Ini masalah anggaran, hati-hati. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pertanyaannya masalah anggaran. Saya bekerja sesuai dengan Pergub 88 2020
disempurnakan dengan Pergub nomor 16 2021. Nah, dalam RAPD ini memang kami menyusun sesuai dengan rancangan yang engkrengannya dari sana ya. Formatnya dari sana itu kita tidak menganggarkan atau tidak menemukan adanya dana atau biaya pelantikan. Maka ya saya tidak berani. Nah, itu jawaban saya. Jadi anggaran itu tidak masuk pelantikan. Itu benar ya. Nah, barangkali ditambahi Pak. Ya, terima kasih. Ini mungkin sebetulnya Pak Arifin tahu, tapi ini karena mungkin aspirasi masyarakat disuruh menanyakan di forum ini ya kita terbuka saja. Seingat saya di RAB mungkin nanti Pak Bendahara juga meneliti uang petunjuk RAB, penyusunan RAPD itu juga sudah ada formatnya. Kalau tidak salah kita dapat contoh dari kecamatan itu tidak termasuk anggaran, tidak ada di sana rekening mata anggaran untuk biaya pelantikan. Jadi seingat saya hanya sampai pada penghitungan suara. Nah, ini mungkin kalau kita mengingat 6 tahun yang lalu saat Pilkades tahun 2015 mungkin nanti Pak Lurah yang sedang cuti, Pak Kade yang sedang cuti mungkin bisa mengingat lagi. Seingat saya memang tidak dianggarkan dari panitia Pilkades, tapi nanti biasanya pelantikannya juga tidak di sini. Kemarin ada di tahun lalu di Wadenan Kayen, dan itu biasanya kok iuran kepada calon Pak Desa terpilih. Biasanya ini Pak calon berdua ini kan tidak ada biaya pendaftaran. Mosok ora biayanya dhewe. Tak kira umpama ya patungan Pilkades Kades terpilih nanti di urutan bareng-bareng terus dilantik. Biasanya yang Pak Kades Pak Kepala Sekolah main dilantik itu kan juga dianggar dari urunan kepala sekolah konon. Jangan khawatir Pak Arifin, masyarakat diberitahu bahwa itu tidak termasuk anggaran Pilkades. Kalau pelantikan itu sudah di luar. Kemudian kita harus bersyukur bahwa Pilkades berjalan paling damai sepati barangkali. Tapi tolong jangan kita terlena. Ada mungkin pihak-pihak yang ingin menggagalkan, kalau ini tidak bisa, mungkin peluangnya bagaimana supaya Pilkades Sultan tidak sah. Oleh karena itu kita tetap harus waspada gitu Pak. Jadi tolong termasuk Pak Karto, meskipun mungkin pertimbangan apa kenapa kok hanya sanggup menyediakan 4 saksi, meskipun ada jaminan dari Pak Kapolsek gitu, tapi kita bersikukuh dari awal itu berkomitmen supaya mengawal Pilkades ini tetap prosedural, tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu saya setuju dengan jawaban Pak Nurwanto. Kalaupun mungkin menurut perhitungan orang tua harus mengirimkan hanya 4, tapi tolong tetap memenuhi peraturan bahwa minimal mengirimkan 5 nama, 5 calon saksi, 5 saksi untuk tiap-tiap wilayah. Kalau memang kemarin sanggupnya hanya 4, kemudian sebenarnya 3 boleh Pak. Kalau memang kemudian kemarin bisa hanya 3 wilayah, kami kita sudah sepakat 5, ya mohon dipatuhi untuk mengirimkan 5 nama calon saksi. Kalau kemudian hanya mengirimkan 4 orangnya yang 1 tidak hadir, itu di luar kemampuan panitia, di luar skenario panitia. Tapi kami berkomitmen untuk memenuhi prosedur. Ya kalau nanti ada kesempatan untuk menembak dianggap tidak sah kan, ya nanti kita rugi bersama. Buat panjenengan yang rugi, kami juga ikut rugi, meskipun hanya sebagai BDD. Seperti di KSU kan juga masyarakatnya rugi, akhirnya entah berapa tahun lagi akan ada Pilkades ulang. Itu saya kira jawaban saya untuk menambahi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia. Terima kasih. Terima kasih. Kita harus
Mas, ya, tolong nanti sampaikan pada masyarakat berdasarkan panjenengan BPD nanti sampaikan masyarakat. Ya, itu. Ya, terima kasih. Apakah masih ada bagi apa yang ingin menanyakan sesuatu? Karena kalau menurut peraturan kami semua sudah terkena pasal 12 Pak. Ya, sesuai omongannya Pak Agus kemarin. Karena sudah jam 12 Pak. Ya. Terima kasih. Demikianlah tadi acara